New era di virus tak bertuan. Check it out. Hai millennials, kali ini aku mau bahas tentang era baru virus yang tak bertuan. Di channel aku Alan Budinrawan di Millennials News. Bangun dari mimpi atau tetap mimpi berulang kali. Semua pengusaha tidak pernah mengalami kegagalan yang mengejutkan. Mereka akan benar-benar shock. Mereka akan mengira mimpi ini benar-benar berulang kali. Bangun dari mimpi adalah kejadian yang akan dialami oleh pihak yang mengambil pandemik ini sebagai sebuah renungan untuk merumuskan strategi di kehidupan berikutnya. Nah, inilah yang akan terjadi. Yang pertama adalah semua sektor usaha yang akan digantikan dengan posisi yang baru. Yang menang tidak selamanya menang, yang kalah tidak selamanya kalah. Mereka akan dipertandingkan lagi dengan kompetisi yang berbeda. Karena berkolaborasi dengan teknologi, mereka akan bertemu kompetitor yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Karena banyaknya bidang usaha yang surut, yang tidak pernah jadi kompetitor akan keluar sebagai kompetitor. Seleksi alam pengusaha, yang bertahan yang menang, yang tidak bertahan akan gulung tikar. Dan yang kedua, semua karyawan akan mengalami pola pikir yang baru. Mereka yang mengambil pandemi sebagai sebuah renungan dalam menentukan strategi terutama di soft skill akan menenangkan pertandingan berikutnya. Seleksi alam akan terjadi dengan siapa yang lincah dalam berkarya, mereka yang akan menang. Mereka akan mampu mengambil beberapa pekerjaan bahkan sekaligus yang bisa dikerjakan tanpa harus ke kantor. Dan yang ketiga, nominal gaji dan nilai dari setiap transaksi akan berbeda. Entah barang atau jasa itu bisa lebih murah atau lebih mahal. Namun akan cenderung lebih murah karena faktor produksi akan sangat banyak tersedia dengan setiap pihak. Di supplier pasti akan lebih murah karena lebih terbuka lagi persaingan internasionalnya. Dan yang keempat, perkantoran akan berubah menjadi co-working space, tempat di mana akses internet menjadi jembatan untuk setiap kantor di beberapa wilayah. Dia adalah faktor utama di mana perkantoran itu akan hidup. Satu gedung properti kecil pun bahkan bisa mencakup beberapa perusahaan. Yang kelima, banyak sektor pertanian dan peternakan dari Indonesia. Karena banyaknya orang yang memilih bekerja di kampung halaman, mereka akan menekuni itu dan akan menjadi ladang pertanian. Dan peternakan yang lebih besar di masa depan akan menjadi sesuatu yang membanggakan untuk Indonesia. Dan yang keenam, akan terjadi persebaran penduduk yang lebih rata, yang berarti harga tanah akan juga lebih merata. Dulu tanah perkotaan bahkan kecil pun dia akan sangat mahal. Tapi mungkin nantinya karena perkantoran sudah bisa diminimalis dengan adanya online, harganya akan lebih murah. Dan yang ketujuh, pasar tradisional akan lebih laku daripada pasar modern. Karena lebih dipercaya dengan kesegarannya dan murahnya. Dan yang paling penting adalah mereka yang menjual adalah mereka yang memproduksi juga salah satunya. Karena rata-rata orang desa itu adalah penjual dari orang-orang sekitarnya. Mungkin saja banyak petani lokal yang akan muncul di kemudian hari. Dan faktanya pasar modern pun disuplai oleh pasar tradisional. Dan yang ke-8, bisnis pernikahan akan lengser dan akan mampu dikembalikan kepada cara yang lama karena memakan biaya yang lebih murah. Yang ke-9, orang muda akan lebih mengenal keluarganya karena kerjasama antar keluarga akan lebih dipererat. Bayangkan saja kalau kita sedang mengalami usaha dan bangkrut karena persaingannya sudah berganti, saya yakin mereka semua akan pulang ke rumah dan berkumpul dulu kepada keluarganya. Setelah itu baru bertanding dengan strategi yang baru di kompetisi yang baru juga. Dan yang terakhir adalah pendidikan akan digiring berubah kepada praktek langsung karena lebih terlihat menghasilkan.
akan muncul banyaknya forum online yang mampu mengasah kemampuan yang dibutuhkan. Mungkin dulu butuh TOEFL, tapi karena sekarang mengerjakan sesuatu bahkan itu bisa di online. Mungkin akan ada pelatihan-pelatihan khusus secara online yang akan mengubah semuanya. Tak bertuan, corona ini akan membawa dampak konsekuensi ke hidup kita nantinya. Semuanya diformat ulang karena kebiasaan, gaya hidup, dan pola hidup akan sangat dipengaruhi olehnya di kemudian hari. Dan kalau kita hanya menggerutu, bahkan menyalahkan, atau mungkin tidak membaca berita karena takut, sebenarnya kita juga tidak memantau. Memang serba salah lihat video di YouTube atau di TV, belum tentu benar atau belum tentu salah. Tapi kalau nggak lihat juga mungkin kalian akan ketinggalan berita. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mempersiapkannya pada saat perubahan itu memang sudah menghadang kita. Kalau kita hanya sekedar diam, apakah mungkin kita melaluinya? So, millennials, video ini buat kalian yang mau menghadapi virus tak bertuan ini untuk kedepannya. Oke? Salam dari aku, millennials. Stay safe di sana. God bless you.